Novena hari ke-7 dalam rangka menyambut pesta Santo Ignatius dari Loyola tanggal 31 Juli. Tema hari ke-7 adalah Alcala, menghadapi pengadilan gerejawi. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami datang menghadap-Mu untuk mengingat dan membayangkan, mendekati dan meresapkan kisah perjalanan rohani Santo Ignatius Loyola dari seorang pendosa menjadi seorang sahabat dan rasul-Mu. Campur tangan karya rahmat-Mu demikian nyata dan tepat mengena, membentuk hati orang serta membuatnya tumbuh dan berubah. Dari seorang pendosa, meninggalkan masa lalunya, menjadi peziarah berkehendak kuat menjalani laku silih dan laku tapa, sampai disadarkan bahwa betapapun kuat dan besar kehendak serta usaha seseorang untuk menempuh laku pertobatan dan menggapai kesempurnaan, tetaplah kuasa rahmat-Mu yang menjadi andalan. Lebih daripada itu, campur tangan-Mu ya Tuhan, membentuk dan mengarahkan Santo Ignatius untuk tidak hanya mengejar keselamatan dirinya, tetapi dengan rahmat-Mu yang sama, memperjuangkan keselamatan sesama. Santo Ignatius pun menjawab ya, seperti Bunda Maria menjadi alat keselamatan-Mu, menjalani hidup dalam kelompok sahabat-sahabat-Mu. Kami bersyukur untuk semua itu, dan pada hari-hari menyambut peringatan Santo Ignatius, kami mengingat lagi karya-Mu pada dirinya dan pada serikat yang didirikan bersama dengan teman-temannya, seraya membiarkan diri untuk Engkau bentuk melalui pelbagai peristiwa hidup kami, supaya kami semakin mengenal-Mu lebih dalam, mencintai-Mu lebih dekat, dan melayani-Mu lebih utuh dalam segala dengan tulus dan sukacita. Bersama Santo Ignatius, jadikanlah kami sahabat-sahabat-Mu. Amin. Gagal untuk menetap di Yerusalem, Inigo memutuskan untuk mulai belajar bahasa Latin di Barcelona. Setelah dirasa cukup, Inigo berjalan kaki menuju Universitas Alcalá untuk belajar filsafat. Pada saat yang sama, ia mengemis dan mengajar agama. Inigo tinggal di tempat penampungan orang-orang miskin. Dorongan kuat untuk berbagi pengalaman rohani membuat dirinya mulai bertemu dengan banyak orang dan memberikan katekisasi tentang hal-hal pokok dari iman yang dihayatinya. Dengan begitu, di Alcalá, Inigo tidak bisa menjalankan studi filsafatnya dengan sungguh-sungguh. Malahan, berita tentang kehadirannya di kota itu dan pengajaran-pengajarannya telah membuat otoritas gereja menyelidikinya. Pada waktu itu, ada aliran-aliran yang dicurigai melawan ajaran gereja dan mengabaikan praktek-praktek kerohanian gereja seperti Alumbrados. Alumbrados adalah sebuah aliran kerohanian yang merasa mendapat pencerahan langsung dari Roh Kudus dan tidak perlu memperhatikan tradisi gereja. Selain alasan itu, Inigo juga diselidiki
karena dituduh menyesatkan seorang ibu dan anaknya, sehingga karena tuduhan tersebut Inigo pun dipenjara dan diadili. Dari wasiat dan petua Santo Ignatius nomor 58, segera orang Inkuisisi mulai menyelidiki dan membuat perkara mengenai hidup dia dan kawan-kawannya. Akan tetapi, akhirnya mereka kembali ke Toledo tanpa memanggilnya, walaupun sebenarnya mereka datang khusus untuk hal itu. Mereka menyerahkan perkara Inigo kepada Figueroa, Uskup Agung Toledo. Beberapa hari kemudian, Figueroa memanggil mereka dan berkata bahwa telah diadakan pemeriksaan dan dibuat perkara mengenai kehidupan mereka oleh para petugas Inkuisisi, dan tidak ditemukan kesalahan dalam ajaran ataupun kehidupan mereka. Karena itu, mereka dapat meneruskan apa yang telah dilakukan. Namun, karena mereka bukan biarawan, tidaklah baik bahwa mereka memiliki pakaian seragam. Maka dua orang, maksudnya adalah si peziarah dan Artiaga, mencelup pakaian mereka menjadi hitam. Kedua orang yang lain, Kalisto dan Saceres, membuat coklat muda. Dan Juanico yang adalah seorang pemuda Perancis boleh tetap dengan pakaian begitu. Kini marilah kita hening sejenak, seraya memohon rahmat untuk teguh dalam kehendak yang kuat, agar dapat maju dalam tugas-tugas perutusan. Kita membayangkan Ignatius yang dijebloskan ke dalam penjara. Ia dan kawan-kawannya diadili atas tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti benar terhadap dirinya. Ketika belajar di Barcelona dan Alcalá, Ignatius mengalami banyak sekali kendala dan tantangan, khususnya menghadapi inkuisisi gereja. Namun, ia tetap teguh dalam kehendak yang kuat. Bagaimana dengan diriku? Khususnya di saat ketika aku memiliki dambaan suci dan kehendak baik. Apakah aku tetap teguh mewujudkannya, kendati harus melewati banyak kendala?
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur atas teladan Santo Ignatius yang gigih mengikuti panggilan-Mu di tengah aneka kesulitan dan tantangan. Kami mohon, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar memiliki keteguhan hati di jalan panggilan kami untuk meneladan Santo Ignatius. Bantulah kami bertumbuh dalam ketekunan, kesabaran, serta kerendahan hati ketika niat baik dan usaha kami membantu sesama perlu diuji dan dikoreksi oleh tradisi gereja-Mu. Karena di sanalah Engkau terus berkarya melalui Roh Kudus yang memelihara umat-Mu. Semoga kami lebih bersemangat untuk membantu, bukan menghakimi, lebih melayani, bukan mengutuki, dan lebih merawat, bukan merusak. Kami mohon ini dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin.